Oke, kita bahas soal kali ini ya. Bahas 50 soal. Nanti kalau ada yang soal tambahan silakan dari kalian nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Oke. Pertama, kemungkinan terbesar organ yang bermasalah pada pasien tersebut adalah, jadi kalau ada soal, ingat baca kalimat terakhir. Kemudian baru baca dari awal. 18 tahun datang kide, keluhan nyeri di regio inguinal, ya, inguinal kanan. Buang air kecil tidak ada keluhan. Jadi kemungkinan itu apa kalau inguinal kanan? Inguinal sama kayak daerah iliak. Oke, sudah ada yang jawab? Oke, jawabnya D, betul. Appendix, ya. Inguinal sama kayak iliak. Kalau flank itu baru lumbal, ya. Kalau flank itu punyanya kidney. Ya. Oke, kita bahas ya. Sudah benar. Appendix jawabannya. Oke, inguinal itu sama kayak iliak yang ini. Jadi kalau pakai kuadran, dia masuk ke kuadran kanan bawah. Ya, nyeri kanan bawah itu hati-hati, bisa saja ini appendicitis atau bisa pada anak perempuan atau ibu-ibu gitu, itu biasanya PID, pelvic inflammatory disease gitu. Kalau right lumbar kanan dan kiri itu biasanya kidney yang bermasalah. Kalau yang sering bermasalah yang di epigastrik, ya epigastrium itu gaster, ya kemudian hepar juga bisa. Kalau hipokondria itu hepar, gallbladder seperti itu. Jadi harus benar-benar dihafalkan apa-apa saja ya yang di sana terlibat. Ini sudah ada ya. Liver, stomach, spleen, duodenum, adrenal gland, pankreas di sini. Nah, kalau yang di bawah sini adalah bisa appendix, bisa cecum, ascending colon juga bisa, small intestine juga bisa. Jadi bisa ya semuanya. Oke. Ya benar. Jadi ini ya appendicitis kita bisa tekan di daerah itu, yaitu tekan di daerah McBurney. Ya biasanya kalau appendicitis dia nyerinya di sini. Bisa aja juga nyeri di beda-beda, tergantung bentuk appendix orang itu kan beda-beda. Cuman kebanyakan orang tuh appendixnya kan kelipat ke belakang gini, makanya kalau ditekan di daerah McBurney dia nyeri. Ada juga di daerah Lance Point misalnya, kalau appendixnya seperti ini nyerinya ya. Ingat ya, tapi kalau pakai hafalan, nyeri appendicitis itu adalah nyeri tekan McBurney. Ada juga nyeri-nyeri yang lain untuk appendicitis. Jadi untuk pemeriksaan appendicitis itu banyak sekali caranya. Ya, ada ditekan kanannya, kemudian ada ditekan kirinya, kemudian kanannya kerasa, ada juga yang ditekuk kakinya seperti itu ya. Oke. Nah, sebentar ya, bentar banget. Maaf, Oke, lanjut. Lanjut, nomor 2. Nama otot yang ditunjuk. Ayo, apakah itu? Kalau misalnya kalian tidak tahu itu, bisa eksklusi. Ya. Oke, sudah benar. Wah, mantap ini. Piramidalis. Kenapa namanya piramidalis? Karena dia bentuknya kayak piramid. Oke. Kalau yang ini. Nah, ini apa? Ayo, itu apa? Rectus abdominis, Kak. Oke, rectus abdominis. Kalau ini? Ini putihnya ini. Linea alba, Kak. Oke, linea alba. Kalau ini? Seratnya ke situ. Externus. Apa? Externus apa? Obliquus externus. Externus. Oke, kalau ini?
Obliquus. Obliquus internus. Kalau yang ini? Transversus. Oke. Kalau ini? Putihnya. Rectus. Oh, Rectus sheet. Oke, mantap ya. Berarti sudah fix. Bisa ya. Nah, ini sebenarnya udah ada. Oke, yang ini namanya linea semilunar ya, karena bentuknya seperti bulan sabit gitu. Karena rectus abdominis itu kan agak cembung gitu ya. Jadi di sini tuh kayak huruf C. Ya. Oke, ini piramidalis, di bawahnya dari rectus abdominis. Oke, spleen mendapat vaskularisasi utama dari spleen. Oke, sebenarnya yang E itu adalah ibunya gitu ya, aorta abdominalis. Cuman kan ada cabang-cabangnya. Oke. Lienalis. Kalau lienalis itu cabang dari titik-titik. Kayak lanjutan dari apa? Nih, aorta abdominalis. Dia keluar apa? Seliak terang, Kak ya? Apa? Seliak terang. Seliak terang. Oke, seliak terang yang kemana? Kanan, kiri? Kiri. Kiri. Kiri, jangan ragu-ragu. Lien ada berapa sih? Spleen ada berapa? 1. Tuh, di mana letaknya kanan, kiri? Kiri atas. Oke, ya. Ini dia. Benar tadi itu, benar kan? Nih siliak terang. Ada yang kembar 2 kanan kiri. Satunya ini. Ya. Ini lienalis. Selain mempersarapi lien, dia memperdarahi lien, dia memperdarahi apa namanya? Ayo, organ apa? Di bawah gaster. Ini sepanjang arteri lienalis itu di sini ada sesuatu. Yang ujung dari organ tersebut menyentuh lien gitu. Pankreas, Kak. Ya, pankreas. Ya, oke, betul. Nih harus kalian pelajari dengan baik ya tentang arteri-arteri ini. Mana tuh spleen? Ya. Lanjut. Apa nih? Lapisan pembungkus dari testis. Oke. Saat melakukan diseksi pada kadaver, setelah kulit terdapat lapisan pada dinding abdomen yang mengandung paniculus adiposa atau lemak. Juga membungkus daerah perineum sebagai fascia superficialis perinei. Dan pada laki-laki, fascia ini bersatu dengan fascia scarpa. Membentuk tunika dortus. Udah, temannya scarpa. Apa temannya scarpa? B. Kamper. Ya, oke. Kamper itu yang ini ya, superficialnya. Oke, kalau yang deep, ingat ya kamper, kampret gitu. Berarti itu lemak. Jadi kalau kelebihan lemak kan biasanya orang kampret, ini lemaknya gitu. Kamper. Bawahnya scarpa. Oke. Lanjut. Nah, histologi. Nah, pertanyaannya histologi kayak gini. Cuman nggak ada gambarnya. Kira-kira ini apa? Nyeri perut kanan atas disertai perut kembung dan mual-mual. Apa nih? Apa? Aduh, hepar. Kenapa ini hepar? Dari pernyataannya ini kenapa hepar?
Karena letaknya di kanan atas, Kak. Letaknya di kanan atas. Oke. Jadi jawabnya yang B. Terdiri dari sel-sel epitel berkelompok bentuk suatu bangunan yang disebut kok ada yang bilang B apa D? B. Alveolus. Alveolus di mana? Berarti apa ini jawabnya? Pulmo, Kak. Apa jawabannya? Ya, yang E, sinusoid. Sel-sel fagositnya, makrofagnya namanya sel Cooper. Ya, oke. Sel Cooper kurang pergaulan ya. Sinusoid, ingat ini namanya sinusoid. Ya, sinusoid. Jadi sebentar. Ini namanya sinusoid. Di dalam sinusoid ini ada sel-sel penjaga. Nah, sel-sel Cooper inilah sebenarnya sebagai sel detoksifikasi. Kenapa sih hepar itu dikatakan detoksifikasi gitu? Nah, dia kan dapat dari vena portal dulu ya, portal vena, kemudian aliran darah venanya itu menuju ke central vein. Nanti central vein ini akan bersatu menuju vena cava inferior nanti ya. Nah, jadi dari vena-vena porta inilah menuju ke sini ke central vein. Kalau aliran empedu kebalik. Dari sini dekatnya central vein menuju ke porta. Ya, karena dia akan turun dibawa ke gallbladder. Bukan ke gallbladder sih, turun nanti bareng sama gallbladder, isinya gallbladder. Bile duct-nya ini ya. Ngerti ya? Oke. Alirannya berbeda. Kalau darah dari portal vein menuju central vein, kalau bile itu dari dekat central vein ini menuju ke porta, apa namanya? Trias porta ini yaitu ke bile ductus bile ini yang kecil-kecil. Yang namanya sinusoid itu di aliran darahnya namanya sinusoid. Ya. Kemudian di luarnya sinusoid itu kan ada sel-sel hepar tuh. Nah, jadi sinusoid ini nggak nempel sama sel-sel hepar. Ada celah, namanya celah Disi. Kalau dilihat dari sini, ini central vein, vena centralis ya. Ini central vein, berarti aliran darah dari trias porta, yaitu di vena porta, kemudian menuju ke ini S itu sinusoid, ngalir ke central vein. Ya, oke. KF itu Cooper cell ya. Lanjut. Lanjut. Pilorus merupakan bagian akhir dari organ apa, teman-teman? Apa? Gaster, Kak. Gaster. Di atas apa di bawah? Di Di bawah. bawah. Kalau di atas, dekat sphincter yang di atas? Kardiak. Kardiak. Ya. Ini namanya kardiak. Ini namanya pilorus. Ini namanya apa yang ini? Fundus. Ya, fundus. Kayak funduk unta gitu ya. Ini namanya korpus. Oke. Kak Betul. Tata mau tanya, kalau kemarin dokternya ada ngejelasin juga bagian sebelum pilorus yang cekungan itu apa ya, Kak? Cekungan yang di bawah. Ini. Kak. Cekungan di bawah. Iya, kemarin ada dijelasin soalnya itu, Kak. Apa itu ya? Kalau setahunya kakak sih ada pilorus aja. Sebentar dulu ya. Coba tak cariin. Anatomi lambung ya. Ada yang nyatet nggak? Apa itu? Bentar, Kak, bisa nyari di PPT. Antrum. Antrum ya. Antrum itu bagian dari pilorus sebenarnya.
Ya, bagian dari pilorus. Tapi di sini tempatnya ya. Dekat-dekat ya pilorus. Pilorus antrum, kardiak, fundus, corpus, antrum, pilorus. Oke. Ini tulisannya antrum. Antrum. Antrum ya. Oke. Oke. Gaster punya berapa lapisan otot? 3, Kak. 3 apa aja? Longitudinal, sirkular, oblik. Oblik, oke. Yang berbeda dari saluran cerna yang lain, dia memiliki apa? Otot apa? Dari ketiganya itu? Oblik, Kak. Oblik, oke. Gaster itu epitelnya apa? Epitelnya? Oke. Selapis kolumnar. Dia fili apa pit? Pit, Kak. Pit, bukan fili ya. Nanti jangan diketawain kalau Kak Tata kadang bilang V itu P ya, karena terlalu bedok Bali. Fili itu ya, anggap aja fili. Oke. Fili. Ini ya, sempat sini itu ada antrum. Bolus menjadi cim. Cim itu adalah bolus. Bolus itu adalah makanan yang dikunyah. Jadi zaman dulu tuh orang kalau mau ngasih makan, menyuapi anak kecil tuh masih dikunyah. Ya dikunyah sama neneknya itu berupa bolus dimasukin. Kemudian baru sampai lambung, nanti kena asam lambung dan lain-lainnya berbentuk cim. Oke. Nah, ini kemarin ada revisi ya, karena kita sesuai dengan dokternya ya. Oke. Robek pada usus halus. Jejunum. Apa jejunum? Kemarin tentang fasa rektanya, di mana fasa rekta ileum itu kan kemarin kita bahas lebih panjang ya. Tapi dosennya kemarin kan ada sempat ngasih tabel bahwa fasa rekta ileum itu lebih pendek. Ya, yang lebih panjang itu adalah jejunum. Itu ya, kemarin. Coba. Oke, berarti ini jawabannya yang mana teman-teman? Kira-kira? Ayo. D. Oke. Kita bahas ya. Oke. Ya, jumlah arkade vaskulernya 1 sampai 2, fasa rektanya panjang. Sorry ya, siapa kemarin tak tanya ini? Dwika rasanya ya, yang kemarin tak tanya ini nih. Kita balik ya, ileumnya itu memang panjang, cuman itu fasa rektanya dulu yang dia banyak menumpuk-numpuk, saking banyaknya menumpuk-numpuk sampai 3 sampai 5 tumpukan kayak gini, jadinya dia cepat nyampe di dekat usus. Makanya ininya apa namanya? Arterinya ini pendek-pendek ya. Fasa rekta. Oke. Kok fasa rekta arkade harusnya. Arkadenya, jumlah arkade vaskuler 1 sampai 2. Kok kebalik ya, yang namanya fasa rekta itu yang ini. Ini aja kebalik gambarnya, ini bukan fasa rekta ya. Fasa rekta itu yang ini. Arkade ya arkuat. Arkade itu kan berasal dari arkuat, itu lengkung. Karena di sininya aja nih jumlah arkade 1 sampai 2. Berarti ini yang namanya arkade ya, tumpukannya ini. Wah, kemudian ini namanya fasa rekta. Ya, coba dicocokkan dengan dosennya kemarin.
Gimana? Arkade itu yang mana? Kemarin fasa rekta itu sesuai gambar, Kak. Oh, tapi ini kebalik ya gambarnya ini. Ya, yang kebalik ini sudah. Ini ya. Ini kebalik ya. Oke. Nah, ini kebalik. Tapi yang di dosennya benar ya? Yang kemarin. Yang kemarin pas praktikum juga make gambar ini, Kak. Yang kebalik. Fasa rekta tuh yang lengkung tuh dibilang, Kak. Enggak, fasa rekta tuh yang lurus-lurus. Tapi pas waktu gini, itu pas waktu praktikum. Iya, Kak, praktikum. Wah, tuh. Namanya aja fasa rekta ya. Nah, sebentar. Biar kita tidak salah. Tapi apa dayanya kalau kita salah juga. Arkade. Orang dibedah juga itu fasa rekta di mana namanya? Kalau di ini Mbak namanya marginal gitu, teman-teman. Iya. Tapi pakainya yang ini. Salah deh. Iya, Kak. Kalau misalnya nanti kalian KMPPD atau apa, itu salah. Secara anatomi yang namanya arcuate, itu bahasa Inggris loh, arcuate, itu kan arcuate itu lengkung ya. Kalau di anatomikan arkade itu ya lengkungnya. Kalau ini Kak Tata nggak bisa bilang gimana ya. Coba nanti pastikan ke dokternya ya, arkade itu mana. Coba cari Sobota deh atau yang lain pun coba nanti kalian cari. Boleh pakai apa namanya Gray, boleh Mure, boleh. Pasti yang namanya arkade itu yang ini berasal dari kata arcuata. Ya coba tanyain aja dosennya. Dok, ini gambarnya bagaimana, Dok? Biar nggak nanti kalian malah salah ya. Yang namanya arcuata tetap ini. Orang dari kata-katanya jumlah arkade vaskuler 1 sampai 2. Masa ini cuma 1 gitu? Nggak mungkin kan? Ini maksudnya arkadenya itu ini tumpukannya itu 1 sampai 2. Kalau udah arkadenya dikit, berarti harus punya fase rekta yang panjang. Kalau arkadenya udah banyak, fase rektanya pendek-pendek. Tunggu aja ya, pakai ini kebalik. Nanti bilang aja ke dosennya, Dok, saya ketemu, tapi harus ada bukti ya. Ambil nanti di Gray, di Mure, ataupun di apa. Dok, kalau yang ini mohon pencerahannya, Dok. Tapi sesuaikan juga kan dokternya juga ngasih ini kan, gambaran ini pembedanya itu. Ini jumlah arkade vaskuler. Yang mana sih, Dok, yang namanya arkade vaskuler gitu. Masa yang ini? Masa cuma jumlahnya 2? Logikain aja nih. Cuma 2 pembuluh darah aja gitu. Enggak kan? Pasti banyak ini. Nah, ini namanya fase rekta. Panjang sama pendeknya ini dibedain. Ini pendek-pendek ya, ini panjang-panjang gitu aja. Oke ya, nanti tanya ya. Nah, tapi kalau secara teori tentang fase rekta panjang pendeknya ini benar ya, pakainya yang ini aja. Untuk gambarnya itu salah kebalikan, fase rekta yang lurus-lurus, kemudian yang kayak batu ini bukan batu ya, kayak anyaman-anyaman ini namanya arcuata. Oke. Ya, kita bahas dulu ya. Jejunum, fasa jejunal. Vaskularisasinya kalau ilium ilease. Posisinya 2/3 oral, 2/3 anal. Artinya duluan ya, dan itu lebih panjang 2/3-nya, kemudian iliumnya 1/3. Letak kiri atas kepungan abdomen. Kalau ilium itu kiri kanan bawah ya, deket mau ke appendix itu kan ke secum. Jumlah arkade ininya tadi sudah banyak vaskularisasinya. Sedikit jejunum, kalau ilium banyak. Nah, ini warnanya lebih terang, kayak pink pucat gitu. Ini lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Lebih gelap karena vaskularisasinya benar. Diameter lumennya itu lebih kecil. Jejunum itu kecil. Halo. Kok diameter lumen jejunum kecil sih?
diameter lumen jejunum itu harusnya lebih besar, lebih besar daripada ilium. Ilium paling kecil harusnya. Sudahlah ya. Bingung aku nih. Ketebalan dindingnya tebal. Untuk diameter jejunum dan iliumnya kita ini dulu ya. Soalnya setahu Kak Tata, karena ngelihat langsung nih anatominya, itu ilium tuh semakin ke bawah semakin kecil, kemudian nanti di usus besar lagi gitu. Ini yang dipakai. Ya, oke, ketebalan lebih tebal, ininya lebih tipis. Villi chorioalis banyak, limfosit oke. Oke. Yang mana punya limfosit banyak kira-kira? Ilium ya, karena di sana ada Peyer's patch. Ya, seperti kemarin kita. Mungkin yang ini agak kontroversial ya. I don't like teori yang kontroversial kayak gini. Pada anatomi itu pasti loh teman-teman. Oke, kalau untuk soalnya seperti ini jawabnya yang ini ya. Kalau dari segi option enggak ada masalah. Cuman kalau pertanyaannya antara dinding lumen atau nama sebutannya ini itu bermasalah ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Tolong kalian cari tahu juga. Nanti kan ada free class pertemuan sama Kak Tata. Kapan jika kalian mau silahkan. Habis itu nanti kalian harus tanya dulu ke dosen kalian. Gimana itu yang PR-PR yang tadi itu. Biar kalian tidak salah nanti ya. Untuk meluruskan. Ingat ya. Oke. Oke. Ya kita next saja ya. Kelenjar yang berfungsi mensekresi saliva. Ini kan SD nih. Jawabannya kelenjar apa? Kelenjar apa teman-teman? Parotis. Parotis. Selain parotis yang besar apa lagi? Submandibular. Oke. Kalau parotis apa? Serus, mukoserus, Serus. Oke, betul ya. Nah, ini kalian tahu nggak ini apa? Otot apa? Meseter. Ya, betul, meseter. Lanjut. Pada kasus tersebut, dasar metabolitisme yang paling mungkin terjadi adalah karena ada kelainan pada organ diare. Diare berwarna keputihan dan berbuih busa seperti cairan minyak. Kira-kira di mana? Di mana teman-teman? Minyak-minyakan? Oke. A atau B? Salah. Jawabannya yang D. Yang D ya. Oke. Perminyakan. Jadi, nggak apa-apa, salah. Ya, gallbladder itu menghasilkan apa, teman-teman? Menghasilkan? Ayo. Gallbladder. Cairan empedu, Kak. Oke, apa fungsi cairan empedu? Ayo. Pedu. Search. Emulsifikasi lemak. Oke. Kalau itu bermasalah, apa yang terjadi? Lemaknya akan apa? Lolos. Ya. Makanya di sini cairan minyak. Minyak itu kan lemak di sana. Oke. Sama halnya kalau pasien mengalami batu empedu atau misalnya kolesistisis, kolidokolitas, ya pokoknya perkolikolean, pasien itu dilarang untuk makan yang berminyak-minyak. That's why. Kenapa? Kalau udah ada minyak, ada terdeteksi minyak, si empedu itu akan memeras dirinya sendiri untuk mengeluarkan si empedu. Gallbladder itu akan memeras dirinya
ya untuk mengeluarkan pedu. Kalau terjadi peradangan kemudian diperas, orangnya makin sakit. That's why kenapa orang-orang yang punya kolesistisis itu tidak dibolehkan untuk memakan makanan mengandung lemak. Ya, vesicavalia itu sama dengan gallbladder. Tidak ada hubungannya dengan hepar dan pankreas. Ya, soalnya ini berbuih cairan minyak keputihan udah. Vesicavalia jawabannya. Oke, nah ini dia ya. Nanti kalau sini beradangan kemudian dia terperas kan sakit banget nah itu. Oke. Lanjut. Ada yang ditanyakan nggak? Enggak ya? Nah, nanti kalau tentang metabolisme lemaknya tanya ke Astari. Nomor 10, struktur distal esofagus yang berbatasan langsung dengan gaster adalah 5, 4, 3, 2, 1. Apa teman-teman? Yang E, benar. Yang E, lower esophageal sphincter. Oke, kalau itu bermasalah, apa yang terjadi? Apa? Reflux makanan, Kak. Ya, namanya GERD ya. Gastroesophageal reflux. Kalau isi D belakangnya GERD gitu. Gastroesophageal reflux disease. Lama-lama epitelnya akan berubah. Epitel esofagus akan beradaptasi karena sering-seringan kena ini ya, kena cairan HCl, jadinya dia beradaptasi biar kuat, jadinya squamous, jadi epitel kolumnar dia bisa menjadi epitel squamous dia menjadi epitel kolumnar. Itu namanya Barrett esophagus. Lama-lama karena tidak sesuai dengan fungsinya dia akan menjadi kanker. Ya. Oke, neoplasma. Lanjut. Yang bukan merupakan batas anterior cavum abdomen. Parah, ini Pak, bonus. Psoas mayor itu di mana? Psoas mayor di mana letaknya? Psoas. Di mana? Di belakang deh ya. Psoas mayor, psoas minor di dekat ini apa namanya? Glutea itu. Jadi harus dihafal beserta fungsi-fungsinya. Oke, lanjut. Mana psoas? Kita lihat ya muscle yang di belakang. Ini ada psoas mayor, ya kan? Di belakang ini gluteus ya. Kalau dari belakang baru bisa gampang ya. Ini psoas mayor, ya. Ini psoas minornya di depannya. Psoas mayor, psoas minor, quadratus lumborus dan iliacus. Jadi psoas mayor itu panjang, kalau yang di tengah-tengah ini kita bagi dua gitu. Quadratus lumborus dan iliacus. Oke. Nah, ini namanya piramidal. Psoas mayor nih ya, psoas mayor. Oke. Ya, mas kalau di belakang ya, psoas mayor, minor, quadratus lumborus, iliacus, iliopsoas. Lanjut. Sesuai dengan gambar, yang bermuara kedua ini pars descendens. Apa? Apa? Ayo. Apa saja yang dia di sini? Common bile duct, pancreatic duct. Dan pankreatik. Oke. Kalau common hepatic duct di mana tempatnya? Common hepatic duct dia bertemu dengan apa nantinya? Dengan ductus cysticus, ya. Choledochus. Ya, ductus cysticus dengan hepaticus menjadi ductus choledochus. Nih ya. Hepaticus cysticus dibentuk Y, choledochus. Ya. Oke. Common bile duct itu udah choledochus sebenarnya. Choledochus nanti bertemu dengan
Pankreatik duct. Pankreatisnya yang apa nih? Yang mayor apa yang minor? Ayo, kan ada dua nih. Yang mayor apa yang minor? Yang mayor kalau yang bertemunya ya. Tapi sebenarnya semuanya juga dia keluar di pars 2 ya. Oke. Lanjut. Ini ya. Ambulavator. Ambulavator itu kayak persatuan dari common bile duct sama pankreatik. Kalau di sini terjadi sumbatan, ya ada loh batu empedu yang sumbatannya di ambulavator. Dia akan mengalami permasalahan di pankreasnya, nanti pankreatitis, karena pankreasnya dia ngeluarin enzim, tapi enzimnya tidak bisa keluar ke sini, jadinya enzimnya reflux lagi, nanti jadi autodigesti. Ya, dia akan mendigest si pankreas itu sendiri. Kemudian selain itu, ini juga bermasalah karena dia kan ngeluarin ke sini, karena macet di sini. Hepar juga bermasalah. Kalau udah hepar bermasalah, semua pencernaan juga akan nantinya bermasalah. Hati-hati, batu sekecil itu bisa membuat semua sistem organ bermasalah. Oke, lanjut. Kak Tata mau tanya, Ya. kalau yang Bauhini itu yang mana, Kak? Apa? Bauhini, apa ya sebutannya? Apa itu? Di PPT dosen soalnya ada, Kak, tapi agak kurang jelas gitu yang mana. Apakah sama dengan papila mayornya atau yang mana, Kak? Apa itu ya? Mohini. Apa itu? Nggak tahu. Bauhini itu, Kak? Apa? Bauhini. Bauhini apa gitu? Bauhini. Bentar ya. Kalau nggak salah kemarin di jawaban responsinya Kak Krisna Wiryantara itu ada. Atau di mana ya, Kak? Field. Oh. Bauhini itu, bentar. Itu di gitu. Yang kamu tanyakan itu. Yang kamu tanyakan di grup. Di bagian ileosekum. Oke, berarti di bagian salurannya tuh, Kak, ya? Bukan saluran di sini. Enggak, Bukan maksudnya yang di sebagian saluran iliosekumnya tuh, Kak, ya? Ya, di valve. Kan Kak Tata jawabnya valve ya. Katup itu ya. Nah, itu dah namanya. Kak Tata baru tahu juga nama lainnya. Bauhini valve. Nama lainnya ya. Bauhini valve, Tulpius valve, ileocecal valve, ilia papilla, dan lain-lain. Tulpius atau Bauhin atau Tulpius ya, tapi bukan di sini dia, di valvus yang sana. Oke, kalau ambulavator kan beda, tempatnya di sini. Lanjut, kita lanjut. Ini adalah vena porta mengalirkan darah dari usus menuju organ, pastinya hepar, namanya aja vena porta ya. Oke, 14. Organ yang terlibat pada kasus ini merupakan struktur histologi. Nyeri ulu hati, mual perut kembung. Nah, pasti ini gaster. Apa? Ini gaster? Ayo. Tunika mukosanya terdapat pavola gastrika. Betul. Tunika submukosanya apa? Coba lihat, berlapis silindris. Nomor A benar atau salah? Salah ya. Ini berlapis pipih, salah. Selapis pipih, salah. Epiter berlapis silindris, salah. Oke, sudah ada yang jawab. Salah. Berarti jawabnya yang mana?
Yang E, saya tahu kalian tuh malas baca karena kebanyakan ya. Kata-kata juga males jadinya baca. Tapi nanti lihat-liatin aja. Oh beda, udah berlapis atau pipih gitu, nggak usah dijawab yang itu. Jawabnya yang salah. Yang E. Yang E ya, bukan yang ini, yang E. Tunika mukosa terdiri dari jaring ikat padat, tunika serasa. Oh iya, semuanya salah nih. Tapi ini salahnya ada pipih. Yang ini satu-satunya, selapis silindris. Ini kayak kurang nih. Belum diisiin tunika muscularis, terdiri dari otot, gitu harusnya ya. Tunika serosa dilapisi oleh ini. Kalau kayak gitu jawabnya yang E. Yang E ya, ingat ya, selapis silindris. Ini salah ini. Kata nanti perbaiki. Oke, ini gastric pits, kemudian ini gastric ini ya, apa namanya ini gland. Oke, yang termasuk organ retroperitoneal, berarti yang tidak dibungkus oleh peritoneum dan berada di belakang. Ayo, silakan dijawab cepat. Oke, B, duodenum. Ya, karena duodenum juga nggak punya mesentrik ya. Mesentrik itu nggak ada. Oke, ini dia. Kalau kolon, itu kolon ascending dan descending. Ya. Kalau duodenum dari 2 dan 3, tapi kebanyakan darah kita udah bilang duodenum gitu. Kolon ascending, kolon descending kan itu di belakang. Lihat ya dari gambar tuh, kalau dibuka semuanya ascending dan descending di belakang. Transversusnya aja yang di dalam. Oke, Packer, ya Packer, suprarenal, aorta atau apa namanya inferior vena cava, D duodenum, P pankreas, U ureter, C kolon yang mana ascending descending yang di belakang-belakangnya kayak pilar, K kidney, E esophagus, R rectum. Oke, harus diingat. Oh, ini ya, mana gas? Ini kan di belakang, ini peritoneum, ini retroperitoneum ya. Oke, lanjut. Apa ini? ITW merupakan aperasi otot di lateral di linea media anterior dari proses pubis hingga ke simfisis pubis yang tadi ini. Ini ya. Oke, BBBB. Oke, BBB. Siapa namanya B di sini ya? Bingung kalau BBB itu bingung. Oke, lanjut. Ini ya alba. Oke, ciri histologinya apa? Sakit perut, BAB cair. Sekian. Gangguan pada usus besar. Apakah histologi usus besar? Silakan dijawab cepat. Oke. Ya Kak. Plika circularis. Salah. Jawabannya yang C. Plika circularis di mana teman-teman? Ayo. Ada yang pernah kakak bilang, ada yang satunya kayak cincin kawin, satunya kayak baju simetrik. Baju simetrik apa sih? Baju nggak disetrika. Plika circularis. Duodenum, jejunum, ileum? Oke, jejunum. Kalau yang kayak pasir, kayak baju tidak disetrika, kemudian ada pasirnya, duodenum, jejunum, ileum?
Ileum, betul. Jadi udah bisa ya. Kalau misalnya plika itu di jejunum. Oke. Ada limfatiknya banyak. Kan ingat ya, mulai dari ileum tuh udah mulai ada Peyer's patch, kemudian lanjut ke usus besar, nggak ada fili-filinya, makan di sana ya. Fili tidak terdapat fili usus di sana. Oke, tanpa lipatan. Oke. Usus besar tuh kebanyakan ada lymphoid follicle. Mulailah dari perbatasan usus besar itu ada lymphoid, dari ileum itu udah ada lymphoid. Lanjut. Ductus cysticus merupakan saluran utama organ apa nih? Baru tadi nih. Ya, betul. Gallbladder. Nama lain gallbladder. Apakah gallbladder? Vesica filea. Oke, betul. Ampulla vater terletak pada duodenum pars. Tadi itu pars 2 atau pars apa? Ampulla vater itu yang tempat Ascendant. ascendant atau descendant? Descendant ya, turun. Nggak ada naik, adanya turun. Pas 1 berarti superior kayak. Apa? Pas 1-nya superior. Ya, 1, 2, 3, 4. Pas 3-nya yang sigmoid atau yang transversum atau yang Ascending dulu, kan naik dulu. berarti superior, descendant, ascending Kan habis sama turun agak naik dikit, habis itu baru horizontal. Terima kasih, Kak. Oke. Horizontal atau transfer sama aja. Cuma jarang ada dibilang transverse. Lanjut. Histologi. Histologi dari esofagus apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo. Ayo, esofagus. Tadi sudah kakak jelasin, esofagus banyak untuk gesekan kayak gitu tuh. Jadi dia tanpa keratin. Betul. Ya, siapa yang jawab ini? Totoro, betul ya Totoro. Oke. Iya, ingat gambarnya esofagus? Dia lumennya kayak bunga gini ya, tidak beraturan. Bling, 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 bling. Ya, oke. Ini tebal, muskul muscle-nya tebal. Kalau dilihat, ada suatu di submukosanya ini ada gland-nya ya, esophageal gland. Dan kalau kita perbesar ini epitel berlapis pipih non keratin. Ya, oke. Reflux dari ileum berupa fekalit maupun flora normal dari usus besar ke usus dapat dicegah karena terdapat katup yang disebut yang tadi. Apa, Feby? Katupnya? Yang D, Kak. Valvula ileocecal. Ya, nama lainnya tadi? Valvula Bauchins. Lagi satu? Apa, Kak? Lupa. Tulpius. Oke, Tulpius. Oke. Ya. Ligamentus stretch itu apa? Ingat ya, cari tahu ya. Ligamentum stretch itu adalah yang membagi nanti antara saluran atas, saluran cerna atas, dan saluran cerna bawah. Di mana letak ligamentum stretch? Coba search di Google ligamentum stretch. Ligamentum stretch. Ya, dia itu yang di duodenum. Esophagus ke duodenum itu. Yang megang esophagus, yang megang duodenum. Tapi dia diginiin ke bagian esophagus. Itulah nanti yang membagi. Ya. Oke.
Oke, lanjut. Ya, yang tadi kita bahas. Nomor 22. Apa? Kafum oris dibagi menjadi dua, yaitu vestibular oris dan kafum oris proprim. Jadi vestibular oris, coba kalian gitu, di depannya gigi yang kalian pakai sikat-sikat gigi itu yang depan tuh itu adalah vestibulum oris. Di belakangnya gigi dan gigi itu namanya kafum oris proprium. Sudah bisa ya? Oke. Kalau kafum nasi itu apa? Nasi. Kafumnya dari nasi. Nasi itu apa? Ayo, nasi itu apa? Nasi itu nose, hidung. Oke. Nah, ini vestibular ya. Lanjut. Secara embriologi, saluran pencernaan dibagi menjadi embrio loh. Ayo, cepat. Yang kakak jelasin, makanya saluran pencernaan itu keluar apa dia aorta abdominal itu dibagi menjadi 3. Di pregut itu menjadi apa? Kalau pregut ya apa? Ya akan keluar apa pregut? Celiac trunk dan gaster ya. Left gastric. Kemudian yang midgut jadi apa? Suari. Yang midgut jadi apa dia? Keluar apa? Arteri apa? Superior mesenteric artery. Oke, betul. Ini siapa lagi? Aku tidak tahu lagi. Totoro lah, Totoro siapa di Totoro? Yang hindgut atau yang paling bawah keluar apa? Ayo. Inferior mesenteric artery. Ya, betul. Tenang. Slow. Betul ya. Inferior. Ingat ini ya. Pregut, celiac trunk itu, midgut, dan hindgut. Itu udah dari embrio, dari orak kita udah dikasih 3 ini. Nanti makanya ini itu nanti yang memperdarahi. Kalau belajar embrio itu enak sekali teman-teman. Jadi kita lebih hafal dari awal terbentuknya manusia. Oke, lanjut 24. Saluran pencernaan sekaligus kelenjar. Satu-satunya nih, apa nih? Evar paling mengisi bagus lari. Oke, hepar itu saluran. Apakah makanan masuk ke hepar? Tidak. Hepar hanya organ kelenjar. Jadi jawabannya lambung. Lambung tuh masuk. Namanya saluran tuh makan tuh lewat sana gitu ya. Dari mulut, esofagus, kemudian si lambung itu, kemudian usus halus, usus besar, anus, saluran. Kalau namanya kelenjar ya hepar kayak apalagi kelenjar mandibula, submandibula, parotis, kemudian pankreas itu kan dia membantu juga, gallbladder itu juga kelenjar. Nah, si lambung itu kenapa dikatakan kelenjar juga? Dia punya gastric pit. Di gastric pit itu dia mengeluarkan yang parietal cell, chip cell dan lain-lain itu kan ngeluarin hormon, ngeluarin enzim kayak gitu. Oke, jawabannya lambung. Ya. Lanjut. Palatum durum. Ada huruf R. Berarti dia lunak keras. Keras, Kak. Oke, depan belakang. Depan, Kak. Oke. Durum. Lanjut. Lambung masuk dalam sistem saluran pencernaan bila difungsi untuk melumatkan makanan. Hal ini disebabkan oleh adanya otot sirkuler, longitudinal, dan menyerong atau oblik ya. Oke. Dia bisa melumatkan makanan karena itu.
Fungsi melumat itu kayak menghancurkan kan ya. Oke. Karena adanya A itu. Oke. Faring yang berhubungan dengan mulut. Ada 3 faring. Nasofaring, orofaring, laringofaring. Yang manakah yang berhubungan dengan mulut? Orofaring, Kak. Orofaring. Dalam saluran pernapasan, apakah ada laring? Pernafasan. Pernapasan ada laring atau tidak? Untuk pertanyaannya gini. Laring itu di nafas atau pencernaan? Nafas. Nafas. Laring itu pita suara, teman-teman. Oke, lanjut. Ya, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Oke, lanjut. Nah, ini namanya plika sirkuler. Kalau ini berarti apa, teman-teman? Jejunum, Kak. Jejunum. Betul. Jejunum. Harus diingat. Ya. Jejunum fase rektanya pendek apa panjang? Panjang. Oke, kalau panjang berarti arkadenya sedikit atau banyak? Sedikit. Iya, betul. Betul. Seperti itu ya. Lanjut. Duodenum pas superior sampai dengan duodenum pas descendens di atas papila divaskularisasi oleh ayo. Atasnya duodenum. Nggak tahu. Jawabannya yang B ya. Ramus superior dari arteri pankreatik duodenum. Ya. Jadi itu dia. Ini nih. Yang ini. Yang di bagian kali ya buat soal kayak gini, kemudian harus ngafalin banyak arteri kan? Ya kan bener Kak Tata bilang pasti banyak arteri yang keluar. Emang di sini itu anatominya sangat ditekankan. Jawabannya ini ya. Jadi benar-benar harus belajar anatomi kan ya. Lanjut. Oke, sel pakai yang fungsi enzim pencernaan adalah sel apa? Enzim pencernaan? Asinar, kolumnar, goblet, beta pankreas, beta pulau Langerhans. Jawabannya yang mana? Oke. Jadi jawabannya yang C, benar. Asinus. Asinar itu dia menghasilkan enzim. Kalau beta, alfa, yang kayak gitu untuk hormon. Oke, apakah sel goblet ada di pankreas? Sel goblet ada tidak? Pankreas? Tidak ya? Oke. Oke, ini ya asinar. Jadi asinar itu selain yang Pulau Langerhans ini, mana Pulau Langerhans? Ini kan Langerhans. Jadi sini-sini yang kayak serus-serus itu ya. Nah, itu asinar. Jejunum dan ileum memiliki inovasi yang sama. Mim, ditanyanya syarat sih. Oke, inovasi dari jejunum dan duodenum apa? Kira-kiranya apa? Apa dia tanya? Ayo, kira-kira apa ini teman-teman? Ayo. Nggak ada yang tahu? Oke, ini jawabnya adalah parasimpatis nervus vagus. Pasti ya, nervus vagus itu adalah nervus ke-10, adalah nervus cranialis ke-10. Dia mempersarafi dari organ-organ dalam, termasuk organ pencernaan, pernafasan, dan lain-lain. Itu parasimpatis ya. Kalau simpatisnya dia dari plexus mesentrika superior ya. Mulai dari spinal thorax 5 sampai dengan 10. Ya.
5 mana ya torakus? 5 ini dia. Ini kan parasimpatis ya. Ini parasimpatis, ini simpatik. Kalau simpatik itu mulainya adalah torakolumbar. Ya. Kalau parasimpatis itu yaitu dari cranial nerve, biasa cranial nerve yang 8, 9, 10 nervus vagus itu ya. Dan juga sakrum, craniosacrum itu parasimpatik, kemudian torakolumbal itu simpatik. Torakolumbal yang atas mulai dari T1 sampai T4 dia mempersarapi organ pernafasan. Oke, organ pernapasan termasuk juga mata. Pokoknya sampai jantung itulah dari paru-paru ke atas ya. Nah, organ-organ pencernaan itu dipersarapi oleh T5 sampai L12 ya. Nah, di mana pertanyaannya adalah jejunum ya. Oke, small intestine. Small intestine itu mulai dari T5 ya. Karena small intestine itu bisa dipersarapi dari yang atas sama yang di bawah. Oke, ini kan ini T5 sampai T9 itu dia ada ke bawahnya, ke small intestine. Ya. Oke. Kalau T10 sampai 12 dia mempersarapi ginjal dan juga large intestine. Jadi jawabannya T5 sampai T9 atau T10 lah ya. Oke. Oke. Kalau 1 sampai 4 tadi Kak Tata bilangnya apa? Kalau 1 sampai 4 organ-organ pernafasan, jantung kayak gitu. Kalau lumbar udah di bawah banget nih. Kalau lumbar dia ke rektum, gallbladder dan genital. Ini udah sesuai dengan urutan organ dari atas sampai ke bawah ya. Secara embrio kan memang seperti itu, kita dulu dalam bentuk tabung kristal neuralis namanya, dia berbentuk tabung kayak gini aja. Makanya organ yang di dekat itu mulai atas sampai bawah itu berdekatan sehingga nggak ada ngaca gitu ya, pasti teratur gitu ya, sama kayak dermatuk. Papila sirkumvallata terdapat kelenjar apa namanya? Ada 2 kelenjar di sana. Salah satu kelenjarnya apa? Van Ebner. Lagi satu? Weber. Oke. Yang serus? Yang serus apa? Ebner. Oke. Betul. Ebner ya. Oke, nanti dibaca-baca lagi. Situ ya. Sel yang terdapat pada fundus gastrika adalah memproduksi pepsinogen. Sel apa? Memproduksi pepsinogen. Waduh, udah ada gen. Pepsinogen. Pepsinogen itu apa? Sel simogen, Kak. Nah, simogen ya. Kalau mukus next cell apa fungsinya? Ayo. Udah memproduksi mukusnya itu. Kalau sel G memproduksi gastrin, hormon untuk lapar itu ya. Oke. Jawabannya simogen. Nama lainnya adalah chip cell. Ya. Oke, chief. Siapa kepalanya? Tuh si Simo gitu. Simo adalah kepala. Ya. Oke, sel parietal itu untuk memproduksi HCl. Parietal. Ada L-nya ya, berarti HCl. Enggak lah ya. Kalian biasa ini yang susah kebalik. Mukus ini yang memproduksi mukus. Sel G gastrin ya.
Dia menstimulasi pengeluaran asid. Kalau asidnya banyak, nanti cepat lapar. Kalau kebalikannya adalah sel D ini. Dia memberikan somatostatin. Tunika mukosa antara esofagus dan gastrik apa? Peralihan dari apa menjadi apa? Ingat, ke esofagus apa? Kemudian gastrik apa? Oke, sudah ada yang jawab? Esofagus pipih menjadi berlapis pipih menjadi berlapis silindris. Ya, betul. Yang A. Ih, kalian pinter-pinter ya. Oke. Ya, cepat nangkepnya. Mantap. Pak Bayu menderita sakit di bagian atas kanan perutnya setelah USG, ternyata ditemukan batu. Apa saja? Nah, apa nih? Yang menurut kalian nih, baca aja. Epitel apa? Apakah epitelnya selapis? Nggak mungkin. Apa? Lapisan otot polos, tipis, dan tidak teratur. Ya. Oke, lapisan smooth muscle-nya tipis dan tidak beraturan. Ini, lapisan otot polosnya tipis dan tidak teratur. Itu gallbladder. Nah, ya. Oke. Lanjut. Memproduksi HCl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Varietal, Kak. Oke, kata-kata gregetan gitu loh kalau ada soal kayak ini, soal-soal bonus gitu. Oke, 37. Intestinum crassum. Yang membedakan antara intestinum tenuum. Apa? Crassum itu apa? Usus apa? Usus besar apa? Kak. Oke, apa yang ada di usus besar? Tidak ditemukan pada intestinum crassum. Apa? Tinea coli? Ada. Haustra? Ada. Large internal atau dalamnya itu besar? Ada. Apa? Kira-kira apa? Small vasa recta. Ngapain sih kecil-kecil, vasa rectanya udah besar dia ya. Vasa recta. Oke, lanjut. Ini namanya Haustra, kemudian ini Tinea coli. Kita tahu ya, Haustra ini cannonball-nya. Jadi jawabannya yang ini, small vasa recta. Di dalam kanalis portalis didapatkan struktur berikut kecuali, ayo, trias portal apa? Apa yang nggak isi? Nih, ada kayak bulat, kemudian bulat, kemudian ada, sebenarnya bukan trias-trias banget sih ya. Apa ini? Apa lagi teman-teman? Apa yang tidak ada? Ini nggak ada yang tahu nih. Vena centralis. Ya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa vena porta kemudian menuju ke vena centralis yang lebih besar. Di mana vena porta di sini nanti ada temannya, arteri hepatika, ada kemudian saluran empedunya, termasuk kalau udah arteri vena ada pembuluh limfenya di sana. Ya, cuman kalau dikatakan trias itu cuman vena porta, arteri hepatikal, dan juga empedu bilenya. Ya. Oke, jadi jawabnya vena centralis ya, karena dia vena centralis berbeda.
Oke, lanjut. Ya, ini namanya vena porta. Kalau vena centralis dia berdiri sendiri di tengah-tengahnya ini. Kalau porta di sini, ya. Di sini vena centralis, kemudian ada arteri, kemudian pembuluh limfe, empedu, di sinilah porta. Oke, lanjut. Vena porta menerima langsung darah dari mana, teman-teman? Kecuali vena porta langsung dari mana? Celiac vein. Ya, ada celiac vein. Mesentrika inferior, mesentrika. Ini mesentrika inferior, ini mesentrika anterior, ada vena gastrika yang ini, splenic yang ini. 1, 2, 3, 4. Ya, superior, inferior, splenic, gastrika. Celiac vein nggak ada. Namanya yang E. Lanjut. Bagian pankreas yang terletak di antara arteri mesentrika superior adalah, masih ingat nggak? Lehernya ya. Ini leher terletak di antara arteri mesentrika superior. Kalau kepala itu di cekungan duodenum, korpus di sekian, ekor sekian. Jadi harus tetap ya, siapa tahu nanti keluar. Ya, dihafalin juga ini. Oke, nah Brunner's gland ada di mana teman-teman? Brunner's, lo yang di submukosa. Submukosa apa? B, duodenum, betul. Kalau jejenum ada apa khas di sana? Lymph node-nya jejenum apa namanya? Lymph node jejenum. P depannya. Payer. Kok jejenum sih? Sorry. Ileum. Payer patch. Ya. Oke, duodenum. Kok jejenum? Aku bilang padas kalau nggak nyaut ya. Ini payer patch yang besar-besar. Letak apendik kalau seperti ini, letak apendik apa namanya? Oke, retrosekal nggak mungkin. Kalau retrosekal kan seperti biasa ya, dia kelipat ke belakang. Kalau seperti ini, apa namanya? Kira-kira apa? Belum tahu nih ya. Nah, ini namanya pelvic. Ya, ini pelvic. Kalau lurus seperti ini pelvic. Ini nggak ada ya punya apendik, ada 6 apendik, 7 apendik, nggak. Ini contohnya. Kalau dia melengkung seperti ini namanya parakolik. Apa nih? Sekal. Kalau ini subsekal. Kalau ini apa ini? Ini jarang ya, paling retrosekal, pelvic gitu. Oke, retrosekal itu paling sering. Paling sering. Kalau ini namanya bentuknya ini, kalau seperti ini nah pelvic. Lanjut. Oke, omentum minor. Apa ini omentum minor? Melekat pada 1, 2, 3, 4. Ayo. Ada 2 ligamen di sana. Titik, tambah titik. Dan melibatkan 3 organ. Oke. Yang B, hepar, gaster, duodenum, betul. Hepatogaster dan hepatoduodenum. Ya, ini dia ya. Omentum minor. Organ yang dapat ditemukan di 9 region abdomen adalah 1, 2, 3, ayo. Di 9 region. Kok kolon? Siapa itu jawab F? Mana ada option F? Oke. Kalau di ke-6 region. Sekarang yang paling atas tuh enggak ada. Itu small intestine. Ya. Oke. Yuk.
Antara lobus kanan dan caudatus ditemukan apa? Ada dua aja nih kemungkinan. D, Kak. D, inferior vena cava. Betul ya? Mana? Inferior vena cava. Antara caudatus dengan ini ya. Karena ini adalah cauda, kuda inferior. Kuda di bawah vena cava. Ya. Kuadrat. Nah, gallbladder-nya di kuadrat. Gallbladder. R ada R-nya, gallbladder. Berarti kuadratus. Boleh lah ya. Kuda di bawah. Paling bagusnya kuda di bawah ya. Quadratus. Di bawah tuh inferior. Vena inferior. Oke. Inferior vena cava. Quadratus. Quadratus. Cauda. Kuda. Ya. Kalau kuadrat, berarti gallbladder. Inferior mesenteric artery mensuplai darah ke organ berikut, kecuali inferior. Inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum ada yang jawab? Ya. Inferior mesenteric. Ya lah. C. Distal colon ascending. Oke, benar. Kalau ini masih punyanya mesenteric apa? Superior. Ya. Jadi inferior itu cuma dari sini. Kolik, sigmoida, dan mulailah dari sini. Dari si kolon transversus sampai rektum. Oke, organ yang diikat oleh mesenterium di bawah ini kecuali berarti organ retroperitoneal di sana. Apa teman-teman? Oke, jawabnya adalah B, duodenum. Betul. B. Ya, betul jawabnya. Ya. Nah, kalau mesokolon itu kolon transversum dan sigmoid. Ingat bahwa kolom ascending dan descending itu di belakang. Tidak ada gini. Ini kan nggak ada, jadi di belakang ya. Oke. Lanjut. Otot di bawah ini berfungsi untuk fleksi dan rotasi. Fleksi dan rotasi trunkus. Jadi nggak ada untuk melipat ke samping tuh nggak ada. Cuman fleksi dan ada fleksinya ya. Fleksi dan rotasi. Ke samping rotasi ya. Oke. Apa teman-teman? Ada fleksinya. Jadi kan ada 4 organ, 4 muscle. Terus di sini satu-satunya yang bisa fleksi. Ayo, apa? 1, 2, 3. Rectus abdominis. Ya, rectus abdominis. Karena dia letaknya di depan. Kalau di samping-samping kayak si oblik transversus ini letaknya di samping. Gimana caranya fleksi? Dia untuk rotasi saja. Kak, tapi rectus kan nggak bisa rotasi, Kak. Kecuali. Sebentar. Fleksi, ya. Ini kecuali. Di bawah ini urus setiap fleksi dan rotasi trunkus adalah kecuali. Jawabannya semua, teman-teman. Kecuali, ya. Jawabannya semua kecuali rectus abdominis. Sorry. Kalau rectus abdominis hanya untuk fleksi. Bener kan? Rotasi nggak bisa. Hanya untuk fleksi karena dia tidak bisa di samping gitu ya. Ya betul. Karena dia di depan. Kenapa tadi rectus abdominis tidak bisa fleksi? Rectus abdominis bisa fleksi. Rotasi Rectus nggak bisa. abdominis nggak bisa rotasi gitu, Kak. Oh iya. Bener dah. Tadi Kak Tata mikirnya gitu kan pertamanya. Kok gitu nggak ada jawabannya ya salah satunya. Oh ya. Ini kecuali berarti salah pertanyaannya ya. Fleksi itu hanya fleksi itu rectus abdominis, tapi selainnya itu kedua-duanya.
Ya, ini menyokong, sebenarnya dia tidak untuk fleksi sih yang di samping ini, tapi dia untuk menyokong fleksi gitu kalau nggak salah kita baca. Kalau ini lebih ke berrotasi. Tapi karena di PPT kalian dimasukin rotasinya ya si ini, ya sudah kita pakai 2. Kalau yang oblik-oblikan ini dia fungsinya lebih ke rotasi dibandingkan fleksi. Karena kalau fleksi kan dia butuh yang di depan. Ya. Oke. Ini kecuali ya rectus abdominis. Nggak ada jawabannya, panas sekali diam ya. Oke, 49. Papila lidah. Satu-satunya mengisi keratin. Ya, dikit-dikit lah keratinnya. Apa? Yang kayak lidah api. Ayo. Papila lidah yang apa? Apa? Yang C. Oke. Filiformis. Betul ya. Yang paling besar apa namanya teman-teman? Paling besar? Circumvallata, Kak. Oke, betul. Di circumvallata. Anda bisa bedakin antara fungiformis sama circumvallata ya. Kalau circumvallata dia cekung, bukan cekung ya. Permukaan nama yang samping-sampingnya itu datar. Kalau yang fungiformis dia lebih menonjol. Ini kayak filinya, ini kayak gastripit gitu. Lanjut. Kayak gini ya. Aduh, mana nih? Oh iya, ini kok kata sudah koyok nih. Lanjut. Klendar yang mempunyai alveolar serosa adalah serosa. Seros. Ayo ada Parotis. Oke. Jawabannya adalah A. Parotis. Oke. Sudah 50 soal kita bahas. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih belum jawab soal? Atau ada yang sudah jawab soal kakak kelas sebelumnya, kemudian tidak mengerti? Ada? Feby, biasanya ini yang banyak punya soal. Ada, Feb? Aman, Kak. Udah dibahas semua. Udah dibahas semua ya? Oke. Anatominya ada mungkin yang belum dibahas, mungkin kayak dosennya itu mengajar lebih gitu loh. Dari Kak Tata belum tak ajarin gitu. Dan kalian belum ngerti. Bagian yang mana ada nggak? Ada nggak? Sejauh ini enggak sih, Kak. Cuman memang banyak yang beda gitu loh, Kak, sama di les. Tapi kalau misalnya yang di praktikum itu dia nggak ngebahas masalah arteri terlalu banyak. Jadi kayak waktu kemarin tuh yang dibahas tuh fokusnya ke hepar tuh, Kak, kayak bile duct tuh terbentuk dari apa gitu, dari Biokimia ya? misalnya kalau misalnya ductus cysticus gabung sama ductus communis itu jadi apa gitu. Tapi fokusnya ke situ aja sih, Kak. Tapi kan Kak Tata nggak kekurangan ya. Kalau kelebihan nggak apa-apa ya. Tapi nggak kekurangan kan ya? Enggak, Kak, masih aman. Masih aman ya. Jadi Kak Tata lebih takut kalau kurang gitu loh. Kalau lebih ya kayak arteri atau apa, nggak apa-apa. Bahas aja itu. Siapa tahu nanti keluar. Kalau kekurangan itu yang bahaya. Kalau yang tentang ini bergabung dengan ini kan sudah tak bahas. Ya, sebenarnya itu sih gampang-gampang aja. Kalau arteri itu kenapa kakak tekankan? Karena 2 tahun yang lalu, cutting kalian yang 2 tahun yang lalu, sama sekali tidak ada dibahas arteri. Kemudian tiba-tiba nengok arteri. Kemudian kakak Tata tekankanlah mulai kakak tingkat kalian yang setahun yang lalu. Kakak Tata tekankan. Ternyata keluar arteri-arterinya. Nah, gitu. Jadi Kak Tata nggak berani lepas, nggak belajarin arteri ke kalian. Siapa tahu nanti zong dapat lagi arteri-arterian. Ya kalian intinya lebih baik sedia payung
belum hujan gitu loh, mengantonginya daripada tidak sama sekali. Ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita lebih ke intens bahas organ-organ ini apa kayak gitu ya, anatominya. Kalian mau kapan? Bisa? Sebelum ini sih Kak maunya sebelum responsi anatomi. Responsi anatomi tanggal 6, hari Selasa. Hari Selasa ya. Minggu nggak bisa. Kalau Senin, Minggu kayaknya ya. Minggu tapi agak malam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak, Malam nggak dah saya. ya. Kita bahas-bahas aja responsi anatomi. Ujiannya kapan? Tanggal 8 Kak. Duluan responsinya ya? Iya Kak. Nggak apa-apa dah. Kita bahas itu anatomi. Histologi nggak ada ya? Ujian responsi nggak ada ya? Nggak ada sih Kak di jadwal. Oh ya, semoga tidak ada. Jadi kita fokus ke anatomi saja. Jadi nanti di anatomi kita bahas. Kalian pelajarin. Oh ya, kasih Kak Tata gambar. Kan kemarin tuh kalian pas waktu responsi kemarin tuh kan ngasih kayak gambar-gambar otot-otot kayak gitu yang ada di praktikum kalian. Nah sekarang kasih Kak Tata gambar-gambar organ dan lain-lainnya ya. Nanti Kak Tata coba buatin soal dari sana. Oke? Nanti kirim menjadi. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Kak Tata akhiri. Selamat berjuang, good luck. Silakan pelajari soal-soalnya. Kalau nggak bisa, silakan ditanyain ke Kak Tata atau Kak Astari. Oke, selamat malam. Terima kasih Kak Tata. Ya, sama-sama.